Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Di video kali ini kita akan coba membuat pola kaos, grading kaos, dan juga marker kaos. Adapun salah satu contoh soalnya adalah seperti ini. Oke, di sini ada spesifikasi dari pola kaos, di mana nama stylenya adalah casual t-shirt, kemudian material utamanya adalah katun 100%, kemudian di bagian kerahnya menggunakan material rib dengan material seratnya polyester 100%. Kemudian untuk jahitannya, SPI-nya, stitch per inch-nya adalah 12, dan untuk seam allowance di seluruh bagian atau seluruh sisi itu 1 cm. Kemudian seam allowance atau kampuh di bagian lengan bawah itu 2,5 cm. Dan juga untuk lipatan atau hem atau kampuh di bagian bawah badan itu 3 cm. Kemudian untuk membuat marker tentunya kita membutuhkan informasi lebar kainnya. Adapun di soal ini lebar kainnya adalah 150 cm. Kemudian marker rasionya itu untuk 5 size adalah 1:2:3:1:1. Artinya ada sejumlah komponen size S 1, kemudian size M-nya ada 2, jumlah komponen full-nya, L-nya 3, XL-nya 1, dan double XL-nya 1. Jadi dalam satu penempatan marker itu terdiri dari satu size S, dua size M, tiga size L, dan masing-masing satu untuk size XL dan juga double XL. Walaupun tujuan efisiensinya yang akan dicapai adalah lebih dari 85% persentase efisiensinya. Oke, kemudian di bagian bawah ini adalah salah satu contoh soal spesifikasi ukuran dari 5 size. Jadi ini acuan kita dalam membuat pola. Karena kita akan melakukan proses grading, jadi untuk memudahkan kita cukup membuat satu size saja yang kemudian nanti akan di grading. Untuk contoh di video kali ini, kita akan menggunakan size dasar atau size basic, size L. Yang ini ya, size L. Oke, kita langsung saja buka aplikasi OptiText-nya. Ini adalah aplikasi OptiText 15, lebih tepatnya di PDS 15 ya. Jadi dari OptiText nanti ada beberapa modul, ada PDS untuk membuat pola, grading, dan juga 3 dimensi. Kemudian untuk marker, nanti ada modul marker atau aplikasi marker. Oke, ini adalah tampilan dari OptiText atau PDS 15. Hal yang pertama perlu kita lakukan adalah memastikan satuan ukuran yang akan kita gunakan sesuai dengan apa yang akan kita pakai. Caranya kita ke menu Tools, kemudian kita pilih Preferences, klik kiri. Kemudian di kolom Preference itu ada beberapa folder di sebelah kiri ini ya. Kemudian kita masuk ke folder main atau utama. Di sini ada working units. Nah, di units ini adalah satuan yang akan kita gunakan, satuan ukuran yang akan kita gunakan. Di sini ada beberapa pilihan nih. Ada milimeter, centimeter, meters, inch, feet, dan yards. Kita gunakan centimeter saja. Kemudian untuk tolerance adalah satuan ketelitiannya. Ini bisa sampai 2 angka di belakang koma. Tetapi ada beberapa pilihan, 1 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma, dan tidak ada angka di belakang koma. Artinya ketika kita memiliki ukuran panjang 8,5 atau 8,6 deh, 8,6, nanti kalau kita menggunakan satuan ketelitian 1, artinya 8,6 yang akan kita gunakan itu menjadi 9, dibulatkan ke atas. Kalau 0,1 ya berarti tetap 8,6. Kalau misalnya 0,01 berarti 8,61. 8,60. Itu
Kemudian kalau kita menggunakan satuan inch, nanti ada bilangan per ya, ada 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, dan 1/4 untuk satuannya. Kita pakai sentimeter saja dengan ketelitian 0,01. Kalau sudah, kita apply, kemudian kita klik OK. Berikutnya, kita akan membuat komponen pola dari spek yang telah ditentukan tadi. Jadi bagian hitam ini adalah kanvas kita atau kertas kita dalam membuat pola. Pertama, dalam membuat pola kaos size L, yang gampang kita buat pola badan dulu aja ya. Pola badan. Pola badan itu di OptiText, kita membuat satu komponen itu dalam awalnya itu dalam berbentuk persegi panjang. Persegi panjang terdiri dari dua sisi. Bukan dua sisi deh, empat sisi. Terdiri dari dua sisi lebar dan dua sisi panjang. Lebarnya berapa, panjangnya berapa, kita sesuaikan dengan spek ini. Lebar itu menunjukkan lebar yang paling lebar dari badan, panjang adalah yang paling panjang dari badan. Misalnya untuk size L ini, lebar itu menggunakan lingkar badan atau cesirkum sebesar 116. Untuk memudahkan, karena nanti bisa di mirror, kita buat polanya adalah 1/4. Jadi 4 komponen. Misalnya badan depan itu kita bagi dua, badan depan kiri dan badan depan kanan. Kita cukup membuat badan depan kanannya saja. Ataupun badan belakang nanti ditumpuk dengan badan belakang kiri dan badan belakang kanan. Jadi itu ditumpuk, nanti kita mirror. Jadi kita bagi menjadi 4 komponen. Artinya lingkar badan 116 ini kita bagi 4 menjadi 29 ya. 29, kemudian panjangnya itu 77 cm. Oke, untuk membuat komponen atau piece, yang pertama dilakukan adalah dengan, ini salah satu caranya, dengan klik piece, klik kiri di mouse, new piece, klik rectangular piece. Atau yang lebih cepat, cara kedua, klik kanan di mouse, kemudian klik rectangular piece. Setelah itu, piece name kita abaikan saja. Piece name ini berfungsi untuk kita memberi nama pola atau komponen kita, identitas namanya. Tapi karena nanti akan dipecah pola, jadi kita abaikan saja menggunakan piece. Kemudian length-nya kita isi 77 berdasarkan panjang baju tadi atau panjang badan. Width-nya 29 berdasarkan 1/4 lingkar badan. Kalau sudah, kita klik OK. Dan inilah komponen piece tadi. Di dalam komponen ini terdapat 4 identitas. Ada piece itu tadi nama komponennya. Base adalah menunjukkan ukurannya. Panah ini adalah menunjukkan arah serat atau arah lusi. Satu ini adalah menunjukkan jumlah potongan. Oke. Panjang di sini sudah terlihat nih, angka yang sudah kita set tadi panjangnya adalah 77. Kemudian lebarnya ini udah di set 29. Itu artinya 1/4 dari 116. Itu 1/4 dari lingkar badan. Ini kondisi komponen atau piece-nya dalam kondisi tidur. Kalau kita terbiasa membuat polanya badannya dalam kondisi berdiri, ini bisa kita dirikan, yaitu dengan cara menggunakan jalan pintas di keyboard. Tapi sebelum itu, kalau kita ingin memperbesar atau memperkecil tampilan, kita bisa menggunakan scroll di mouse. Misal kita ingin memperbesar di titik ini, kita arahkan kursornya ke sini, kursor mouse-nya sini, lalu kita perbesar. Kalau kita kecilkan, kita scroll lagi. Guys, gampang ya, seperti itu. Oke, bentar, kita save dulu videonya. Lanjutkan lagi. Jadi di
komponen ini posisinya tidur. Jika kita ingin membuat posisinya dalam keadaan berdiri, kita dapat menggunakan shortcut di keyboard dengan pencet atau klik ini nih. Ini apa namanya ya? Jadi di keyboard itu ada tanda kurung kurawal, tapi kita tidak pencet tanda kurung kurawal, tapi yang satunya lagi, yaitu yang tanda kurung siku-siku, atau posisinya biasanya dekat atau di atas dari enter, di atas serong kiri ya. Nah, kalau sudah, kita klik aja di keyboardnya, shortcut atau jalan pintasnya. Oke, nah kalau sudah berdiri, atau ini bisa juga dirotasi ya. Kalau tidak menggunakan itu, di sini ada rotasi, rotate. Ini nih, rotate CW. Rotate clockwise searah jarum jam, rotate counterclockwise tidak searah jarum jam. Jadi shortcutnya yang ini nih, tanda kurung siku ini. Oke. Nah, di sini ketika sudah berdiri, kita lanjutkan lagi membuat polanya. Jadi yang arah panjang ini, di sisi panjang sebelah kiri ini adalah bagian center badan atau center kaos. Kalau digambar, nah di gambar sini ya, gambar sini, tengah ini nih, tengah ini atau center ini adalah sisi yang ini. Oke, kemudian sisi lebar yang atas ini, yang 29 ini, jika digambar kaos nanti udah jadi, ini sisi ini. Kemudian sisi side seam, yang sisi panjang side seam sebelah sini, dan bawah sini, ini berarti sisi yang sebelah sini. Gitu ya, jadi gambarannya seperti itu. Nah, tentunya kita akan membuat kerung leher depan dan kerung leher belakang. Ini ya, setengah kerung leher belakang, setengah kerung leher depan. Kita coba perbesar. Nah, setengah kerung leher belakang, setengah kerung leher depan. Otomatis acuan yang kita gunakan adalah lingkar leher. Adapun lingkar leher yang kita jadikan acuan yaitu 44 cm. Ini satuannya cm ya, 44 cm. Artinya setengah ini berarti bukan 44, tetapi 44 dibagi 2 atau berarti 22. Jadi jumlah panjang kerung leher belakang ditambah kerung leher depan itu jumlahnya totalnya harus 22. Karena nanti ketika di mirror totalnya jadi 44. Mirror itu pencerminan ya. Dari sini mirror jadi total ke sini. Oke. Nah, setelah itu kita lihat spesifikasi yang lain untuk bantuan membuat lingkar leher. Kita bisa menggunakan neck width from seam to seam, yaitu 17 cm. Neck width jika digambar itu panjang dari sini ke sini 17 cm. Karena kita buat polanya hanya setengahnya atau seperempatnya di sini, berarti 17 ini dibagi 2. 17 dibagi 2 sama dengan 8,5. Oke, kita buat 8,5 di sisi sini. Sisi sini 29, berarti 8,5 sekitar sini ya. Caranya kita buat titik dulu. Buat titik itu shortcut atau jalan pintas di keyboardnya itu menggunakan O atau point atau gambarnya ini. Point on contour. O. Oke. Jadi kalau kursornya normal itu bentuknya seperti ini. Bentuk kursor normal itu panjang, bentuknya panah. Kalau lagi aktif poin atau menambah poin atau O, itu bentuknya seperti ini. Oke, berarti ini lagi aktif membuat titik. Nah, untuk membuat titik, kita pastikan tentukan dulu titik acuan awalnya. Titik acuan awalnya kan tadi di sini ya. Ini adalah sebagai center atau tengah badan. Di sini adalah tengah leher, belakang. Otomatis kita
dekatkan di sini, kita klik kiri, kemudian nanti poin atribut. Sini ada type, type itu kita centang grade-nya, name kita kosongkan saja. Kemudian di yang bagian bawah ini yang paling penting, kita tentukan jaraknya. Tadi jarak dari sini ke sini adalah 8,5 karena jarak lebar leher belakang dari sini ke sini adalah 17, maka setengahnya dari 17 adalah 8,5. Berarti kita buat titik dari titik acuan ini ke arah kanannya itu sepanjang 8,5. Untuk menentukan ke arah panjang sebelah kanan ini, kita pastikan untuk mengisi yang benar. Di sini ada previous dan juga next di bagian absolutnya. 8,5 untuk yang titik acuan sini. Itu berarti kita lihat saja nih di sini. Di angka previousnya ini 0,62 dan juga 28,38. Ketika kita jumlahkan 0,62 ditambah 28,38 itu jumlahnya adalah 29 sesuai dengan lebar sini. 29. Artinya jarak dari titik acuan ini, titik 0 ini ke titik yang tadi kita klik kiri, yang tanda silang ini jaraknya adalah 0,62. Kemudian dari titik yang kita klik, yang ditandakan dengan silang ini, ke ujung sini jaraknya 28,38. Artinya, jika kita ingin membuat jarak 8,5 dari titik 0 ini, berarti yang perlu kita rubah adalah yang bagian previousnya. 5. Setelah itu kita klik OK. Nah, garis atas ini, garis bahu, garis leher, ini sudah terbagi menjadi dua. Karena kita tadi centang checklist grade, maka terbagi jadi dua nih. Ada 8,5 dari sini, titik ini ke titik ini, 8,5, kemudian sisanya dari titik sini ke titik sini adalah 20,5. Ketika dijumlahkan, totalnya adalah 29. Oke, kita sudah mendapatkan setengah lebar leher. Selanjutnya, kita akan membuat turun leher. Turun leher dari sini ya, ke bawah. Itu turun leher depan dan juga turun leher belakang. Jadi tarik garis dulu ke sini. Dari titik sini ke bawah adalah turun leher depan. Dari titik sini ke bawah sini adalah turun leher belakang. Setelah itu kita pakai lagi titik. Turun leher depan adalah jaraknya ini ya, front neck drop image line to seam 9 cm, kemudian back neck drop atau turun leher belakang 1 cm. Oke, kita buat dulu di sini turun leher belakang. Nah, jika tadi yang kita rubah previous, di bagian ini kita rubahnya adalah next. Karena logikanya silang yang dekat ke sini, otomatis yang paling kecil kan jaraknya, berarti sini 1 cm. Kemudian untuk turun leher depan kita dekatkan juga mulainya dari sini ya. Kalau dari sini nanti titik acuannya berarti yang ini, bukan yang ini. Nah, ini yang paling kecil di sini. Ini 9 cm. Oke. Setelah itu kita akan membuat garis. Tapi kita save dulu videonya biar nggak hilang. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kita menentukan titik-titik untuk membuat leher atau garis leher, baik garis leher belakang maupun garis leher depan, kita perlu sambungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah garis. Pertama, menjadi garis lurus. Adapun shortcut atau jalan pintas untuk membuat garis, itu kita tinggal klik di atau pencet di keyboard itu D atau delta atau draft. Nah, kursornya berubah seperti bentuk pensil ya. Atau yang ini nih, tombolnya. Draft D.
Cara menggunakannya, kita klik kiri sekali di titik awal, yaitu titik awal yang kita klik tadi adalah 0,0. Kita klik OK, kita sambungkan ke titik tujuan kedua, kita klik OK lagi, kita sambungkan lagi ke bawah, pakai klik kiri, kita klik OK. Ini masih, nah ini kelebihan nih. Kalau salah, kita klik kanan aja di mouse. Kita ulangi lagi, klik kiri sekali, klik kiri, terus pas ya, klik kiri sekali, kita bisa pakai zoom in, zoom out, biar lebih jelas. Kiri sekali. Kalau sudah, ini masih aktif, garis hijau yang untuk membuat garis. Cara menghilangkannya, kita normalkan kursornya dengan shortcut Z. Nah, kalau sudah, ini adalah berbentuk garis lurus, sedangkan yang kita butuhkan adalah garis lengkung, karena akan kita membuat lingkaran untuk lingkar leher. Nah, dalam proses melengkungkan bagian kerung leher belakang ini, kita memerlukan garis bantu ke arah horizontal dari titik sini untuk memudahkan kita dalam membuat lengkungan. Artinya, jangan sampai lengkungannya turun ke bawah dari garis bantu, karena nanti ketika di mirror tidak akan membuat lengkungan yang bagus, tetapi akan membuat lengkungan huruf W. Oke, cara membuat garis bantu, kita tinggal klik kiri dan juga ditekan, arahkan ke garis penggaris yang ada di atas ya, kayak ruler ini, kayak penggaris ini. Kita klik kiri, terus turunkan ke bawah. Kita arahkan ke titik turun leher belakang. Oke, sebagai acuan. Kemudian kita lengkungkan. Untuk melengkungkan, kita aktifkan move point atau shortcutnya M. M, nih kursornya berubah lagi ya. Ini nih, move point M. Ini untuk membuat patahan, jadi terbagi menjadi dua. Contohnya seperti ini. Misalnya kita akan di titik ini, kita klik kiri sekali, kita ke bawah. Nah, ini kan jadi dua. Tapi yang kita butuhkan adalah garis lengkung atau tidak patah ya. Jadi caranya ketika sudah aktif M, kita tekan Shift nih. Shift plus M. Jadi secara bersamaan. Caranya M-nya udah aktif, kita tekan Shift, tekan terus ya. Shift, kemudian cari titik di bagian garis ini untuk proses melengkungkan. Nah, ini melengkung. Nah, pastikan kita cek garis lengkungnya tidak melebihi ke bawah dari garis bantu. Karena kalau melebihi, itu nanti seperti ini. Kan jelek. Nah, untuk kalau misalnya kita salah nih, cara melengkungkannya, berarti kita ambil titiknya lagi. Kita tarik ke atas. Kalau sudah mendapatkan lengkungan, garis lengkungan sesuai, kita klik kiri lagi. Oke, gampang ya. Jadi kerung leher belakang kita dapat 8,6. Sekarang kita kerung leher depan. Tadi lingkar leher adalah 44, yang sedang kita buat setengah lingkar leher, berarti totalnya harus 22 atau 44 dibagi 2. Kita sudah punya 8,6, berarti 22 dikurangi 8,6 itu sekitar berapa ya?
22 kurangi 8,6 sama dengan 13,4. Artinya kita perlu membuat lengkungan garis leher depan itu 13,4. Nanti perhatikan saja di bagian sini nih, bagian angka ini nanti akan berubah. Kita pastikan di 13,4. Nah, misal bentuknya seperti ini, dapat nih 13,4, tapi kurang bawah ya. Geser ke kiri, kiri, kiri. Kelebihan. Geser kiri. Kurang panjang. Nah, kalau susah kita zoom lagi. Oke, kita dapat, sudah dapat nih 13,4 tambah 8,622. Jadi kerung leher atau lingkar lehernya sudah kita dapatkan. Ini kita hapus saja. Cara hapusnya klik kiri, terus delete. Oke, selanjutnya kita akan membuat titik bahu, turun bahu untuk membuat garis bahu ya. Jadi garis bahu itu yang ini. Ini kan agak turun nih sini. Nah, kita harus tentukan jarak dari sini ke sininya itu berapa senti turunnya. Kita lihat di speknya, berarti ini shoulder slope atau turun bahu ini 4 cm. Caranya kita perlu menentukan jarak bahunya dulu nih, titik bahunya kan belum ada. Kita lihat lagi di spek, jadi jarak ukuran dari sini ke sininya belum ada nih. Kita lihat di sini di shoulder width seam to seam ini 50. 50 itu jarak dari sini ke sini. Berarti setengahnya ya 25. Jarak ke sini, sini 25. Kita pakai O lagi, kita mulainya dari titik sini. Kita jangan lupa centang grade. Nanti yang dirubah previous 25. Oke, udah ada nih titik bahu. Setelah itu kita akan membuat garis bahu, tetapi garis bahunya harus turun dulu 4 cm sesuai dengan spek turun bahu. Caranya dengan menggunakan garis, shortcutnya tadi adalah D. Kita aktifkan D-nya, kita klik kiri lagi di sini, di titik bahu. Jika sebelumnya kita menggunakan from 0,0, jadi mulai garisnya adalah dari titik yang kita klik. Untuk membuat turun bahu, kita menggunakan from snap point. Artinya, menggunakan titik yang kita tentukan dulu nih. Nah, di sini di bawah ada gambar yang menunjukkan arah garis ya. Kalau yang ini, garis ke arah horizontal, kiri kanan. Karena kita lihatnya yang ini. Berarti nanti kita membuat titik awal garisnya ke arah kiri atau ke arah kanan dari titik yang tadi kita klik. Kalau yang ini berarti ke arah vertikal, artinya ke atas atau ke bawah dari titik yang kita klik. Kalau yang ini berarti ke arah diagonal atau miring. Kalau ini nanti kita tentukan sudutnya. Nah, karena turun bahu itu adalah ke bawah, jadi ke arah vertikal berarti kita pilihnya menu yang ini, yang garisnya ke atas atau ke bawah ini. Oke. Nah, karena ke bawah dia adalah negatif, kalau ke atas positif, kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, turun bahu kan ke bawah nih. Berarti kita pakai minus dulu, terus 4 cm. Nah, kelihatan nih garisnya dari titik awal yang kita klik di sini, turun ke bawah 4 cm, minus 4. Jadi mulai garisnya adalah dari sini. Kita klik OK, nanti muncul garis, tapi tidak mulainya dari sini ya. Jadi langsung dari sini. Kesambungan saja ke sini. Kalau sudah, kita klik OK. Kita normalkan. Jadi deh, turun bahu 4 cm dari sini ke sini, dan garis bahu atau panjang bahu ya. Panjang bahu dari sini ke sini. Oke, kita lanjutkan dulu lagi. Sebelumnya kita save dulu biar nggak hilang videonya.
Kita lanjutkan lagi. Kita sudah membuat kerung leher, leher belakang, garis leher belakang, kerung leher depan, dan juga garis bahu sesuai dengan spesifikasi yang ini ya. Selanjutnya kita akan membuat lengan, kerung lengan. Karena kaos, kita anggap saja depan dan belakangnya sama ya. Untuk kerung leher, kerung lengannya. Kita kerung lengan tuh ini ya, dari sini ke sini. Karena tidak diketahui spesifikasi dari titik ampit ini kan tidak ada titik ampit ini, berarti kita coba menggunakan rumus bahwa titik ampit itu sama dengan seperempat lingkar badan ditambah 1,12 cm. Kita coba pakai yang ditambah 2 cm aja ya. Berarti 29 ditambah 2 cm itu 31. Berarti kita buat titik dari titik acuan ini ke bawah 31. Kita pakai O, kita grade jangan lupa, berarti previous 31. Oke, ini sudah ada. Kita lihat acuan untuk lingkar lengan atau armhole itu untuk size L adalah 54. Karena kita buatnya setengahnya, bagian depannya aja dulu contohnya, berarti 54 dibagi 2, yaitu berapa ya? 27. Berarti kita akan membuat garis kerung lengan sepanjang 27. Berarti kita pakai dulu, buat garis dulu, klik kiri di sini, klik OK, klik kiri lagi di sini, klik OK. Oke, 27 karena ini sudah 27, udah garis lurus, masih lurus aja udah 27,29, apalagi nanti dikerungin, makanya akan lebih besar lagi. Berarti titik yang kita gunakan 31 kita ganti jadi seperempat lingkar badannya tidak usah ditambah ya, tetap aja 29 untuk menentukan titik ampitnya. Kita bisa sesuaikan. Ini 29. Kita buat garis di sini. Oke. Nah, kita dapat 25,32. Kita lengkungkan sampai menjadi 27. Lengkung. Nah, kalau susah kita zoom. Ya, kemudian. Adalah kemudian 27. Terus pelan-pelan. Adalah kemudian. Adalah. Adalah. Tapi kita zoom. Ada kelebihan lagi. Nah, sini. Harus pelan-pelan. Susah banget. Nah, tapi enggak itu. Tapi enggak. Ini biasanya berapa bulan berapa? 7. Kalau enggak di situ di situ pasti. Nyala enggak? Wah, lama banget 1 jam kemudian. Sudah, ayo asik. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah. Gini aja lah. 27,01. Harusnya 27 ya, nggak apa-apa. Oke. Kalau sudah kita normalkan.
Dah nih, jadi badan dari kaos, baik badan depan maupun badan belakang. Selanjutnya, kita perlu pisahkan antara badan depan, badan belakang, dan juga nanti di mirror. Oke, cara untuk memecah pola atau memisahkan yaitu dengan cara build piece. Build piece atau shortcut di keyboardnya adalah huruf B. B itu apa ya? Bandung, Bogor. Oke, kita klik pencet B di keyboard. Bentuknya akan jadi palu gini ya. Palu atau yang ini nih. Oh, bisa diklik. Nih, di atas ini nih. Nggak bisa diklik tapi lagi ada penanda dari rekamannya, menu rekamannya, rekam layarnya. Oke, kursornya berubah seperti palu. Sekarang kita tentukan area yang menjadi pola badan depan. Ini adalah pola badan depan. Ketika kita klik kiri sekali di area yang akan kita pecah, itu berwarna hijau. Kalau sudah sesuai, kita klik kiri lagi di area warna hijau. Nanti sudah terpecahkan, kita normalkan kursornya. Terus kita klik kiri tekan, kita ambil badan depan, pisahkan, geser ke sini menggunakan mouse. Ini adalah badan depan, kita lihat speknya, gambarnya adalah tidak ada terbagi menjadi dua ya badan depannya. Maka ini bisa kita mirror. Menggunakan mirror itu shortcutnya H di keyboard. Nah, nanti berubah nih H atau menunya yang ini ya, set half piece line atau H. Oke, cara menggunakannya harus searah jarum jam. Searah jarum jam dari komponen ini, berarti kita muternya ke arah kanan, ini kan. Oke, yang akan kita mirror adalah sisi tengah ini kan. Berarti mulainya dari bawah ke atas. Karena searah jarum jam kan. Caranya kita klik kiri. Nah, jadi klik kirinya bukan di sini ya, tapi di yang ini. Nah, sampai yang warna merah ini, klik kiri, nanti ada garis hijau. Kita klik kiri lagi ke sini. Nah, nanti akan segera otomatis menjadi mirror. Oke, badan depan sudah jadi. Kita ubah dulu. Kita klik kiri 2 kali. Nanti muncul pieces properties. Oke, kita lanjutkan. Oke. Jadi kita akan memberi identitas pada komponen ini. Caranya kita klik kiri 2 kali di komponennya. Nanti muncul pieces properties di bagian sebelah kiri ini. Nah, namanya kita rubah menjadi badan depan, front body, kemudian materialnya ini sesuaikan sama speknya ya. Di sini spek main material fabric cotton 100%. Kita bisa ketik cotton 100%. Oke, jumlahnya 1 ya. Karena badan depan kan ini cuma 1 nih. Udah, kita bisa hide, auto hide. Oke, jadi udah berubah nih identitasnya from body base-nya. Cuma kalau untuk material nggak ditampilkan. Base ini adalah ukuran. Nanti pada saat membuat grading baru akan berubah. Jadi kita abaikan dulu aja seperti ini. Oke, badan depan sudah dipecah. Kemudian kita pecah badan belakang. Caranya sama, menggunakan shortcut B atau build piece. Dan kita klik area yang merupakan badan belakang. Ini sama ini. Ini merupakan badan belakang. Kemudian kita kalau sudah pastikan
Sudah pasti nih semua area badan belakang sudah diklik. Kita klik kiri lagi di area hijau ini. Nah, kemudian kita normalkan kursornya dan kita geser. Wah, ini berarti ada yang bocor nih. Ntar kita Ctrl Z dulu, Ctrl Z lagi, Ctrl Z lagi. P ini, normali, tarik ini. Nah, ini udah, tarik. Tarik. Dianya ini kita bisa hapus. Cara menghapusnya kita klik kiri di sini, kemudian kita delete. Setelah itu kita mirror searah jarum jam dari titik sini ke sini. Oke, kita ubah juga jadi S2 jadi back body. Quantity tetap satu. Materialnya tadi kita udah tuliskan kata 100%. Kita klik send. Oke, jadi untuk badan depan dan juga badan belakang. Kita save dulu videonya. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah kita membuat pola badan depan dan pola badan belakang, ini adalah pola finish, belum pola potong. Berarti kita perlu menambahkan sim allowance atau kampu. Caranya, misal kita akan membuat kampu di pola badan depan, ini kita hide dulu. Badan depan, jika di spek, sim allowance all sides 1 cm. Berarti semua sisinya ini adalah 1 cm, ditambahkan kampu sebanyak 1 cm, selebar 1 cm. Caranya adalah kita aktifkan dulu komponen yang akan kita tambahkan kampu, kemudian kita arahkan atau kita aktifkan basic sim. Basic sim itu berarti menambahkan ke semua sisi. Menunya ada di sini ya, yang gambar ikonnya itu mesin jahit. Kita tampilkan opsi lainnya, kemudian kita pilih basic sim. Berarti tadi 1 cm. Current piece only, karena ini yang sedang aktif yang di sini. Kita klik OK. Ini belum muncul, seharusnya sini ada garis patah-patah, garis putus-putus di sini, tapi belum muncul, belum ditampilkan. Berarti kita perlu pakai Shift F10. Nanti muncul General View Attribute, kemudian kita pilih Global, kita tampilkan SIM, kita centang, klik OK. Nah, garis patah-patah ini adalah garis potongnya, pola potongnya. Setelah ditambahkan kampu dari pola finish selebar 1 cm. Jadi di sini ke sini 1 cm. Oke, kalau lihat di spek, bagian bawah ini bukan 1 cm, tetapi sim allowance bottom hem, jadi untuk lipatan di bagian bawah ini, sim allowance-nya adalah 3 cm. Nah, jika ingin menambahkan bagian bawahnya saja, kita jangan menggunakan basic sim, tapi menggunakan add sim. Caranya, kita klik kiri sekali di titik awal, kemudian klik kiri lagi sekali di titik akhir, garis yang akan kita beri kampu. Ini tidak bisa, ini udah diklik kiri. Tidak bisa karena ini, yang kotak-kotak ini adalah hasil mirrornya. Berarti kita cukup sampai sini aja. Nah, nanti muncul sim attribute. Sim attribute itu ada start sim. Jadi start sim, sim bentuk sim awal, nanti ada pilihannya banyak di sini. Kemudian end sim, berarti di akhir sini. Kita ubah menjadi 3 cm. Kita apply dulu nih. Nah, kalau udah sesuai, kita klik OK. Badan depan sudah ditambahkan sim allowance sesuai dengan spesifikasi.
Sekarang kita tambahkan untuk badan belakang. Pertama kita pakai basic seam dulu, kemudian kita beri 1 cm. Kemudian yang bagian bawahnya kita add seam ke arah jarum jam sebanyak 3 cm. Apply. Oke. Sudah jadi badan depan dan juga badan belakang. Oke, berikutnya kita akan membuat pola lengannya. Sama, kita membuat dulu persegi panjang berdasarkan panjang dan juga lebarnya. Di lengan ini berarti kita menggunakan sleeve length untuk panjangnya yaitu 28. Untuk lebarnya kita menggunakan armhole karena bisa di mirror, jadi kita buat polanya seperdua ya. Armhole-nya kita buat setengah armhole yaitu 27. Berarti lebar 27 dan panjang 28. Oke. Kita klik kanan, new piece. Jadi panjangnya 28, lebarnya adalah 27. Kita klik OK. Kita dirikan dulu. Oke. Untuk menentukan tinggi puncak, bisa menggunakan langsung 12 cm. Kita coba ya, pakai 12 cm, berarti dari sini kita buat grade 12 cm. Kemudian kita buat garis lurus dulu. Di sini, biar lurus kita pakai, lupa. Kita pakai koma. Kalau kita pakai koma, ini mouse-nya saya gerakan kiri kanan. Dia nggak mau, tetap tegak lurus. Oke, normalkan. Terus kita buat 27. Ini kita asal dulu aja, misal kita sini. Nah, jaraknya ternyata dapatnya 24,28. Maka kita ubah, kita geser pakai M. Kita ambil titiknya. Masalah yang ambil itu. Nah, udah keambil. Lihat yang angka warna hijau, kita pastikan ke 27. Kita geser ke arah kanan. Oke. Udah dapat nih untuk kerung lengannya. Kemudian untuk di bagian bawah ini, sleeve opening atau bukaan lengan 42, kita bagi 2 jadi 21. Kita pakai O dulu aja. Grade 21. Oke, sambungkan dengan garis. Oke, sudah. Nah, karena di badan itu 27,01, di lengan sebaiknya dilebihkan 1-2 cm. Tujuannya agar saat waktu dijahit itu tidak saling tarik-menarik antara di badan dan juga di lengan. Jadi agar ada allowance untuk kita mengulur si kainnya, maka di bagian lengan kita lebihkan 1-2 cm. Misal di sini 27 atau armhole-nya 54, kita lebihkan 1-2 cm, berarti kita bisa 55 atau 56. 55 sampai 56. Atau dibagi 2 berarti 55 dibagi 2 27,5 sampai 28 di sini ya.
Bisa kita tambahkan 0,5 sampai 1 cm. Minimal 0,5, maksimal 1 cm. Oke, jadi minimal jadi 27,5, maksimal jadi 28. Oke, di garis ini 27, kita bagi 3 dulu. 27 dibagi 3, 9. Berarti kita buat titik di sini sepertiganya. Kita nggak usah pakai grid ya, kita langsung aja 9. Baru kita lengkungkan yang bagian ini, lengkungkan ke bawah sini. Yang bagian atasnya kita lengkungkan ke atas. Ini maksimal 28 kan tadi. Oke, jadi totalnya 27,8. Nah, kita perhatikan ini garisnya agak patah, berarti perlu kita sesuaikan lagi. Nah, segini. Jadi biar lebih smooth lagi. Oke, ini bisa kita naikin lagi. Oh, tapi udah kelebihan. Oke, ini sudah jadi. Kemudian kita pecah pakai build piece atau B. Kita hapus garis ini. Kita mirror searah jarum jam. Oke, setelah itu kita kasih basic seam 1 cm. Kemudian bagian bawahnya seam allowance WKM 2,5 cm. Pakai S atau add seam nih. Jadi sini 2,5. Nah, untuk bagian lengan ini berarti di startnya kita perlu bentuk yang agak berlawanan dengan garis ini ya. Jadi agak ke arah keluar ini. Tujuannya ketika biar nanti dilipat, seluruh bagian ini tetap dijahit. Kita coba aja satu-satunya. Kita apply dulu. Bentuknya seperti ini berarti bukan. Ini bukan. Bukan. Nah ini ya. Kalau sudah selesai. Nah jadi bentuk kambuhnya dia melebar dulu ke arah luar. Jadi ketika nanti dilipat dia tetap sejajar sini. Udah deh, jadi untuk lengan tinggal kita ubah identitasnya. Jadi lengan misalnya sleeve jumlahnya ada 1, tapi kita centang pair. Artinya nanti ketika di marker dia ada 2, satu kiri satu kanan. Seperti ini. Sudah jadi pola kaos untuk badan depan, badan belakang dan juga lengan. Kita save dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah kita sudah membuat pola, baik pola finish dan juga pola potong yang telah ditambahkan kampuh atau seam allowance dari kaos, terdiri dari lengan, badan depan, dan juga badan belakang. Kita lanjutkan untuk melakukan proses grading. Adapun pola yang sudah kita buat ini, pola sebagai size dasar, ukuran dasar, yaitu pola ukuran L. Ya, ini ukuran L. Selanjutnya kita akan membuat perbesaran ataupun pengecilan atau biasa kita sebut proses grading. Oke, yang pertama perlu kita perhatikan adalah jumlah size secara keseluruhan, termasuk size dasar kita, L. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang lebih kecil dari L ada 2, yang lebih besar dari L ada 2 juga. Caranya, pertama kita buat size table dulu, yaitu ada di view, kemudian grading table. Oh, bukan. Di view, kemudian pieces table. Oh, ini juga bukan.
Oh ini nih, grading, kemudian size table. Oke, di size table ini kita hanya baru ada satu size, yaitu size dasar. Makanya di sini namanya base dan di sini juga namanya base. Oke, berarti namanya perlu kita rubah menjadi size L. Oke, kita coba jelaskan satu persatu dari tabel ini. Color itu adalah menunjukkan warna dari garis untuk ukuran L. Names ini ukuran. Line type ini adalah bentuk garisnya. Thickness-nya, ketebalan garisnya. Base ini berarti bahwa size nomor satu ini atau size L ini dijadikan sebagai base atau size dasar. Oke, setelah itu berdasarkan size specification itu yang lebih kecil dari L ada dua. Karena itu kita insert size 1, 2. Kemudian yang lebih besar ada dua. Kita klik icon size dua kali. Oke, setelah itu tinggal kita ubah namanya. Ini urutannya dari yang paling atas ke paling bawah itu dari mulai ukuran paling kecil ke ukuran paling besar. S, M, XL, dan XXL. Oke, ini size basicnya. Di L, kemudian untuk warnanya, jika kurang kontras, bisa kita ubah warnanya untuk lebih kontras ya. Misal pakai merah. Oke, udah kayaknya. Kalau udah, kita close. Ini warna biru adalah size L. Nah, karena grading itu nanti banyak garis di satu komponen, dan juga dalam satu komponen ini udah ada dua garis, yaitu garis pola finish dan juga garis pola potong, yang merupakan hasil penambahan sim allowance atau kampu, maka sim allowance atau kampu ini kita tidak tampilkan. Caranya kita pakai lagi shift F10, kemudian ke global, kemudian sim, ya jangan dicentak. Jadi tidak ditampilkan ya, tampilannya nggak ada, tapi sebenarnya waktu nanti di marker dia akan ada. Sudah sudah ditambahkan sudah ditambahkan sim allowance atau kampuhnya. Oke, kita mulai dulu di lengan untuk melakukan proses grading. Ini yang perlu diperhatikan prinsip-prinsip dalam grading di aplikasi PDS atau Optitek 15 ini adalah satu, kita harus mengetahui sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu adalah sumbu garis ke arah horizontal, sumbu Y adalah garis ke arah vertikal. Di kedua sumbu itu kita juga harus tahu. Misal di sumbu X, kalau kita mau geser ke kanan, berarti kita harus tambahkan nilai positif. Kalau mau kita geser ke kiri, berarti nilainya negatif. Begitupun di sumbu Y. Kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi berdasarkan titik per titik. Oke, misalnya untuk lengan yang perlu di grading, yang mudah dulu misalnya adalah panjang lengan. Panjang lengan dari tiap selisihnya terdapat 2 cm ya, dari tiap size-nya. Misal dari L ke M, dia 2 cm. Dari M ke S, 2 cm. 26 kurangi 24. Begitupun ke arah pembesaran dari 28 ke 30, 2 cm. 30 ke 32, 2 cm. Jadi selisih tiap ukurannya terhadap panjang lengannya adalah 2 cm. Terus kita tentukan titik-titik mana saja yang merupakan titik panjang lengan. Berdasarkan komponen ini, di lengan berarti titik ini dan juga titik ini
adalah dua titik yang menjadi acuan untuk melakukan proses grading. Karena kita di dua titik dan selisihnya 2 cm, berarti kita grading ya itu dibagi dua. Misal selisihnya 2 cm, berarti di tiap titiknya kita buat grading selisihnya 1 cm. Di titik atas 1 cm, titik bawah 1 cm. Jadi total gradingnya, total selisihnya adalah 2 cm. 2 cm sesuai dengan spek di tabel yang menjadi acuan kita. Oke, caranya kita klik jadi 2 kali. Bukan, ini untuk internal properties. Kita munculkan grading table. Di mana grading table? View, kemudian grading table. Ini dia. Nah, jadi tampilan grading table itu seperti ini. Tadi dua prinsip yang perlu kita ketahui, sumbu X, sumbu Y, positif, negatif. Kita mulai dari titik per titik. Misalnya dari titik sini, panjang lengan adalah dari atas ke bawah. Berarti yang akan kita rubah adalah sumbu Y, karena ini merupakan sumbu garis vertikal atas ke bawah. Di sini, di grading table, ada kolom X, kolom Y. Itu menandakan sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita rubah untuk panjang lengan, yang kita ubah ada di kolom DY atau sumbu Y. Oke, kita coba yang L ke M. Tadi selisihnya 2 cm. Kemudian di sini kita bagi jadi 2 titik. 2 dibagi 2, 1 cm. Berarti L ke M tambah panjang dari titik ini berarti ke atas atau positif. Maaf, kalau L ke M kan berarti lebih kecil ya. Kalau lebih kecil dari titik ini ke bawah. Berarti kalau ke bawah pakai negatif 1. Kemudian dari M ke S, M ke S, M ke S sama juga 2 cm. Dibagi menjadi 2 titik, berarti minus 1 juga. Di kolom ini ada kolom warna. Kolom warna ini menunjukkan ukuran dari setiap size-nya atau setiap ukurannya. Nah, kita bisa lihat di titik ini, yang biru ini adalah size L sebagai size dasar, yang kuning adalah size M, yang merah ini adalah size S. Jadi dia makin ke bawah, otomatis akan makin pendek. Kita harapannya dia makin pendek. Kemudian ke XL, karena lebih panjang berarti ke atas. Jadi ini 1, positif ya. 1. Ya, 1 dari mana? 1 dari selisih di tabel acuan, selisihnya 2 cm. Saya ulangi lagi, di sini dibagi 2 titik, jadi 2 cm. Oke, di titik atas sudah berhasil, kita grading, kita lakukan proses yang sama di titik bawah, agar panjang lengan sesuai dengan tabel acuan selisihnya. Di tabel bawah, berarti L ke M, kebalikannya dari titik sini ya. Jadi caranya kita aktifkan dulu titik yang akan kita grading. L ke M adalah 1, karena lebih pendek, kalau dari bawah berarti dia ke atas. Jadi positif, positif. Ini tentunya kebalikannya lebih panjang ke bawah, ke bawah. Oke, panjang lengan sudah. Karena panjang lengan di sini juga akan mengikuti di sini, berarti kita perlu melakukan proses grading di titik ini ke arah sumbu Y. Nah, selain kita klik satu-satu, kita juga kalau sama gradingannya, ukuran gradingnya, bisa kita copy saja. Ini copy, kita aktifkan dulu titik gradingnya, kemudian di copy, copy ini ya, copy, terus kita klik kiri lagi sekali, di sini kita paste Y, karena sumbu Y yang akan kita copy gradingnya.
gitu. Ntar kita save dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk pola grading panjang lengan sudah diselesaikan. Selanjutnya kita cek evaluasi ukuran grading apakah sudah sesuai atau belum. Caranya pakai shortcut di keyboard, tinggal pencet saja CTRL-D, kursornya berubah seperti gambar terlampir ya. Kursornya berubah, terus yang akan kita ukur adalah panjang lengan. Panjang lengan dari sini ke titik atas ini. Nah, nanti muncul kolom measure. Di sini ada tabel kolom SML, XL, dan double XL. Terus ada length, different, X, different, Y, different, distance, different, angle. Oke, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita ngukur dari atas ke bawah sini, length menunjukkan hasil ukuran dari sini, garis kerungan ke bawah, kemudian ke sini. Ini yang tidak kita butuhkan informasinya, karena yang kita butuhkan informasinya adalah dari jarak sini, dari titik bawah ke titik atas, yaitu sebagai panjang lengan. Maka yang kita lihat, jangan length, jangan kolom length, tapi yang kita lihat kolom distance. Ya, di distance ini berarti terdapat hasil ukurannya L28, sudah sesuai dengan size spesifikasi, tentunya karena size dasar. Kemudian size M 26 sudah sesuai, size S 24 sudah sesuai, XL dan double XL 30 dan 31. 30 dan 31. Oh, ini belum sesuai nih, double XL 30, harusnya 32. Jadi perlu kita perbaiki lagi yang double XL. Kita cek lagi, karena harusnya 32, tapi 31. Satu. Nah, ternyata belum di grading di titik atas ini. Oke, kalau sudah kita cek lagi pakai Ctrl D, kemudian kita tarik garis yang akan kita ukur hasil gradingnya. Nah, ini udah sesuai 32. Jadi panjang masing-masing sudah sesuai. Ini adalah hasil ukurnya dan ini adalah selisih dari tiap size-nya. Di 28 ke 26 minus 2, 26 ke 24 minus 2. 28 ke 30, 2, 30 ke 32, 2. Itu sudah sesuai untuk panjang lengan. Berikutnya yang akan kita grading adalah slip opening dulu aja. Slip opening yang paling bawah sini. Kalau nggak searah jarum jam berurutan aja ya. Jadi kita dari titik sini, kemudian ke titik sini. Oke, di titik sini berarti yang akan kita grading adalah panjang kerung lengan. Panjang kerung lengan berarti ini termasuk di sumbu X atau garis dari kiri ke kanan. Terdapat dua titik, berarti seharusnya kita buat dua selisihnya di dua titik. Jadi selisihnya kita lihat di armhole. Armhole 50, 52, 54, 56, 58, berarti masing-masing dari size selisihnya 2 cm. Bagi jadi dua titik, kurang lebih 1 cm. Oke, kita langsung saja. Di titik ini, karena ini mirrornya masih aktif, jadi ketika kita grading di sini, sisi mirrornya juga akan otomatis ikut ke grading. Oke, kita grading sini, sumbu X yang dirubah, L ke M lebih kecil, berarti ke kiri untuk lebih pendeknya. Juga sama, 1.
Oke, setelah jadi kita cek pakai Ctrl D, kita ukur dari sini ke sini. Kita lihat. Nah, kalau ini yang kita ukur adalah jarak kerung lengan ya, berarti yang ini garis ini. Berarti yang kita lihat informasinya adalah yang length, bukan yang distance lagi. Karena kalau distance dia ukurnya langsung ke arah garis lurus ini. Length harusnya yang L adalah tadi 55,96. Berarti selisih 2 cm harusnya sini ya. Nah, ini seharusnya selisihnya 2 cm. Tapi hasil grading yang kita lakukan dengan adjusting 1 cm, dia lebih 0,7, sekitar 0,7 sampai 0,8 cm selisihnya. Artinya perlu kita adjust lagi atau sesuaikan. Kenapa? Karena garisnya lengkung sehingga tidak langsung pasti selisihnya jadi 2 cm. Misal kita tadi 1 cm di sini, 1 cm di sini, otomatis kan seharusnya 2 cm. Tapi karena ini garis lengkung, jadi perlu kita sesuaikan lagi. Makanya kita kurangin, seharusnya jangan 1 cm. Karena tadi kelebihan 0,7 cm ya. 0,7 cm atau 0,8. Berarti 0,8 dibagi 2, karena di 2 titik, sekitar 0,4. Berarti 1 dikurangin 0,4. 0,6. Coba kita cari. Ini kita coba minus 0,6 plus 0,6. Kita coba lihat dulu. Dua size. Untuk yang L ke M sudah hampir sesuai ya, dikit lagi 2,02, berarti masih ada 0,02 selisihnya, berarti kurangin 0,01. Ini dari 0,6 kita buat 0,59, kurangin 0,01. Kita cek lagi. Malah berkurang banget ya. Berarti kita tambahin lagi deh. Jadinya 0,61 kali. Kita coba cek. Oh, ini berarti sudah mentok di 0,9. Coba lagi. Nggak bisa dikasih 0,9. Kita cek lagi. Udah pas nih 2 cm. Yang S nya masih ada selisih 0,01. Udah mentok kayaknya. Kita rubah ke 0,59. Misalnya kan jadi 2,1. Oh, malah berkurang. Bentar, kita harus pas ini di sini titik ini. Kita masih 7 ya. Berarti kita buat 0,6 aja. Nah, ini kita kurangin terlalu banyak, juga sama.
kita jadikan di 0,59. Untuk yang XL sih kelebihan kita coba di 0,58. 0,58 selisihnya jadi 2,1, kita cukup lah. Kemudian yang double XL kita juga jadikan 0,58, kita ukur lagi, kita cek. Masih kelebihan, kita kurangi lagi 0,57. Kita coba 0,56. Masih bisa. Sudah cukup mentok. Oke, selanjutnya slip opening, kita grading juga, berarti ke arah kiri kanan sumbu X, slip opening selisihnya S ke L sampai ke XL 2 cm, double XL ke XL ke double XL nggak ada selisih di 2 titik, berarti kita bagi 2 juga. Sini yang dirubah sumbu X ini berarti lebih pendek ke kiri. Satu. Nah, dari XL ke double XL karena nggak ada selisih berarti tetap 0. Kita cek untuk slip opening, informasi yang kita butuhkan ada di distance. Sudah benar, selisihnya 2 semua kecuali di double XL ke XL selisihnya 0. Oke, dengan sudah berhasil kita grading. Kita save dulu videonya. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah kita grading lengan, sekarang kita akan grading bagian badan. Kita mulai dari searah jarum jam dulu. Kita mulai dari sini dulu ya. Titik sini bisa kita grading berdasarkan turun leher depan, front neck drop, berarti ada selisih S ke M nggak ada selisih, MPL selisih 1, L ke XL selisih 1, XL ke double XL selisih 1. Berarti ini hanya di satu titik. Ini hanya di titik sini aja. Jadi kita grading ke bawah berarti sumbu Y. Jadi di sini 0, di sini kalau tambah pendek berarti ke atas ya. 1, sini minus 1, sini juga plus 1. Belum ya. Minus 1. Oke. Kemudian di bagian lebar leher ini selisihnya masing-masing 1 cm 1 cm dari S ke double XL. Oke, kita menjadi 4 titik ya. 1, 2, 3, 4. 1 dibagi 4 0,25. Ini masih kasar aja ya. Berarti kita cek lagi. Lebih pendek berarti 0,25. 0,25. XL lebih panjang berarti positif 0,25. Ini juga sama
0,5. Oke, otomatis di sini biar tetap panjang bahunya sama tiap size-nya, berarti di sini juga harus dilakukan grading yang sama. Kita copy aja, copy gradingnya, terus paste yang X. Oke, di sini bagian belakang tidak ada selisih perbedaan ini ya, selisih turun leher belakang. Oke, kemudian di bagian bahu 1, 2, 3, 4, berarti ada selisih nih. Belakang kita bagi 4 untuk shoulder width into seam-nya, selisihnya 2 cm masing-masing dari setiap size S, double XL 2 cm. Berarti ini kesumbu X 2 dibagi 4 0,5. Ini lebih pendek berarti ke kiri. Oke, plus 0,5 plus 0,5 0,5 0,5. Biar panjang bahu ya di sini tetap sama, berarti kita copy juga untuk di badan belakangnya. Paste X. Oke, ini sudah selesai. Lanjut ke bagian badan kerung lengan. Kerung lengan, sini ada turun bahu. Turun bahu kita kerung lengan dulu deh, karena nanti akan mempengaruhi turun bahu, akan mempengaruhi ini ya. Turun bahu tidak ada selisih. Ini shoulder slope kan tidak ada selisih, berarti tidak perlu kita lakukan grading di sini. Nah, otomatis untuk yang lengan kita grading hanya di 2 titik. Halo Kang. Halo ya. Sholat ya. Monggo. Nah, untuk kerung lengan ada 2 titik, berarti kita perlu grading di kerung lengan depan dan kerung lengan belakang. Ini ada 2 titik. Jadi kita bagi 2 dari selisihnya. Berarti 1 cm di depan, 1 cm di belakang. Kita lihat kerung lengan atau armhole selisihnya masing-masing 2 cm dari tiap size. Berarti yang di grading adalah sumbu Y-nya. Sini berarti lebih pendek, positif. Sini minus 1, dia minus 1. Oke, otomatis yang di sini juga disamakan untuk yang badan belakang. Oke, kita buat dulu, nanti habis itu kita cek. Di titik ini juga kita akan grading berdasarkan lingkar badan. Lingkar badan ada berapa titik nih? 1, 2, 3, 4. Berarti dibagi 4. Lingkar badan selisihnya 4 cm dari tiap size, kecuali di size ini ya, size double XL sampai 8 cm. Berarti 4, 4, 4, 4, 8. 4 bagi 4, 1, yang ini 2. Oke, di sini yang dirubah sumbu X ya, kalau lingkar badan. Berarti di sini lebih pendek ke arah kiri minus 1. Ini juga minus 1. Ini 1. Ini tadi selisihnya 8 dibagi 4 titik jadi 2. Kemudian kita copy aja biar gampang. Ya, copy yang dipaste yang X. Oke, sini kita copy lagi, sini kita paste yang X juga, ini juga sama yang X.
Oke, sudah. Untuk di titik ini berarti berdasarkan panjang baju. Panjang baju karena kita udah kunci di sini di bagian atas, berarti panjang baju selisihnya hanya dibagi 1 cm saja. 1 cm, 1 titik saja. Panjang baju selisihnya body length 73, 75, 2 cm, 2 cm, 2 cm, terakhirnya 3 cm. Panjang baju kan dari sini ke sini, berarti sumbu Y yang dirubah. Berdasarkan titik ini, berarti M lebih pendek ke atas 2 cm, 2 cm. Sini lebih panjang minus 2, ini minus 3. Oke, ini tinggal kita copy. Kita pindahkan ke sini juga. Sumbu Y-nya yang pasti. Ini juga sama. Kasih sumbu Y. Ini juga sama. Kasih sumbu Y. Oke, selesai. Kita cek yang kerung-kerung nih. Biasanya bermasalah. Kita cek dulu kerung lengan. Selisihnya tadi harusnya masing-masing 2 cm ya. Armhole itu yang ini dan yang ini. Jadi di depan dan juga di belakang. Kita cek dulu. Di bagian depan selisihnya yang dilihat length 1,13. Tambah yang belakang otomatis sama. Berarti ini kali 2 udah 2,23, 2,28, 2,28, 2,72. Berarti terlalu berlebih selisihnya. Hanya perlu kita kurangi. Di sini jangan 1, tapi tadi berapa ya kelebihannya? 0,26, 0,26 bagi 2, 0,13. Berarti kurangi 0,13. Kita coba. 1 dikurangi 0,13 berarti sekitar 0,87. Coba dulu 0,87. Kita cek lagi. Udah betul nih, selisih udah 1. Tinggal yang size ini tadi selisih berapa ya? Yang XL 1,14 kali 2, 2,28. Berarti kelebihan 0,28 dibagi 2 titik, berarti kurangi 0,14. 0,14 berarti di sini 1 kurangi 0,14 minus 0,86. Oke, kita coba cek dulu yang XL. Dah 0,99. Yang ini 72 ya besar ya, 0,36. 2,72 berarti kurangi 0,36. 1 kurangi 0,36 berarti 0,64 ya. Coba. 0,65. Saya ubah lagi di sini 0,5. Dah. Kalau sudah di satu sisi, karena ini kiri depan belakang kerungnya sama, berarti bisa kita copy. Yang di copy paste yang paste Y. Udah deh. Kita save dulu videonya biar gak hilang. Kita lanjutkan lagi. Setelah kerung lengan sudah kita cek lagi untuk lingkar leher yang garisnya melengkung-melengkung ini. Apakah sudah sesuai selisihnya berdasarkan lingkar lehernya? Mari kita cek. Kita pakai Ctrl D untuk di badan depan, kerung leher depan, udah ada selisih macam-macam nih, beda-beda nih. Kita coba lihat di sini.
Lex Sirkum masing-masing 2 cm, 2 cm, 2 cm. Kita satu-satu dulu deh. Size-nya dari L ke M, size-nya 2 cm. Oke, kita cek. 2 cm berarti masih kurang 0,08. 0,08 dibagi ke 4,1234. 0,08 dibagi 4, 0,02. Berarti kita tambahkan saja di sini 0,02, ini 0,27. Ini juga sama 0,27. Coba kita cek. Oh, salah. Di sini sudah selisih 1,95. Kita Ctrl Z dulu, kita perbaiki dulu. Jadi di sini tetap 0,25 dulu. Ini ya, ini 0,25 dulu. Kita rubah aja yang di belakangnya aja. Ini 0,25 juga. Oke, kita lihat selisih yang di belakang. Itu selisihnya 0,5. 0,5 ditambah selisih yang di depan 1,92 ditambah 0,5. Coba cek, kalkulator aja lah. 1,92 ditambah 0,5, totalnya 2,42. Berarti kelebihan 0,42 cm. Seharusnya selisihnya 2 cm. Ini 2,42. 0,42 kita bagi 4 karena di 4 titik 0,1. Berarti kita kurangin di sini. Jadi 0,1 berarti 15. Ini kurangi 0,1 sama juga 15. Oke, kita cek lagi. Yang depan dapat selisih 1,77 ditambah selisih yang belakang 0,3. 1,77 tambah 0,3, 2,07. 2,07 berarti masih kelebihan. Kita 0,07 bagi 4, 0,07 dibagi 4, 0,01. Berarti kita kurangi lagi 0,01. 0,15 kurangi 0,01, 0,14. Belakang juga sama 0,14. Oke, kita coba cek lagi. Yang depan sudah dapat selisih 1,75 ditambah selisih yang belakang dapatnya 0,28. 1,75 ditambah 0,28, 2,03. Berapa? Selisih 0,03. Oke. Itu untuk yang size L ke M. Otomatis kita sekarang ke size S. 0,39 ditambah 0,5 sampai 9 ditambah 9 ditambah 0,5.
0,89 kurangi 2 berarti kurang 1,11 dibagi 4 0,2. Kita tambahkan 0,2 juga 0,45 ini juga sama 0,45. Coba cek 0,69 sisi depan ditambah sisi belakang 0,5 1,9 masih kurang banyak ya, masih kurang 0,81 dibagi 4 titik tambah lagi 0,2 jadi kita tambahkan 0,2 yang 9 dan 5 yang belakang itu tambah 0,5. Kita cek sisi yang depan dapatnya 1, sisi badan belakang dapatnya 1,3, udah kelebihan 0,3, nanti kita kurangi lagi 0,3 dibagi 4 0,07 0,07 0,07 berarti 0,58 sini 0,58 kemudian 0,89 ditambah yang belakang sisinya berapa nih, 1,16 masih kelebihan 0,05 yang aja lagi ya 57 coba kita cek lagi selisih kurung leher depan 0,88 ditambah selisih kurung leher belakang leher belakang 1,14 dah cukup lah, selisih 2,02. Oke, seperti itu untuk adjustable kurung leher. Sekarang yang XL selisihnya udah 1,97, harusnya L ke XL selisihnya 2 cm ya, berarti yang depan udah selisih 1,97 ditambah yang belakang 1,98
0,5. 2,47 berarti kelebihan 0,47 bagi 4 titik, kelebihan 0,12. Kita kurangin 0,12 cm di tiap selisih untuk XL. 0,25 kurangi 0,12, 0,13. 0,13. Oke, kita coba cek selisihnya di depan dapatnya 1,8 tambah selisih yang belakang. Yang belakang selisihnya 0,26, masih kelebihan 0,06. Kita kurangi 0,02, coba tiap selisihnya yang 0,02 berarti 1,1, ini juga 1,1. Kita cek lagi depan dapat berapa nih, 1,77 tambah selisih burung leher belakang 0,22. Dah cukup selisih 1,99 atau 2 cm. Oke, sekarang yang double XL selisihnya 3 cm. Double XL selisih 3 cm ke XL. Yang depan sudah dapat selisih 2,01 tambah selisih yang belakang 0,5, masih kurang 3 cm, masih kurang 0,49. Kita bagi 4, 0,13. Berarti kita tambahkan 0,13 di tiap titik. Ini tambahkan 0,13 berarti 38. Yang belakang juga sama, jadi 0,38. Terus kita cek lagi 2,19 selisih depan ditambah selisih belakangnya berapa? Tambah 0,76, 2,95, berarti masih kurang 0,05. Kita tambahin 0,01 aja. Jadi 0,39 ini juga 0,39. Kita cek lagi mode 2,2 0,2 selisih depan tambah selisih belakang ditambah selisih belakang. Bikin apa kamu? Bikin materi 0,78 765 2,98. Apa ini? Apa ini harus diterima? Apa coba? Lupa. Kemarin beli kopi Oh, 6.000 rupiah. kembalian dong.
Oke, terima kasih. Kalau makan. Oke, udah dapat 3 senti, selisih 2,98. Kita save dulu. Oke, kita lanjutkan lagi setelah kita lakukan proses grading dan lakukan pengecekan, khususnya di bagian kerung-kerung yang garis-garis lengkung, baik lingkar leher maupun lingkar lengan, sudah sesuai dengan spek selisihnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat marker. Nah, tetapi kita pastikan dulu, cek semua komponen yang ada di sini, itu materialnya sudah diberi nama. Contohnya, ini kita cek di pieces properties, diklik kiri 2 kali, materialnya belum ada, berarti kita kasih cotton 100%. Ini juga sudah, dan yang tidak digunakan, ini kan tidak akan kita potong ya. Ini kita kasih material X saja untuk membedakan. Dan juga kita kasih material X. Oke, setelah itu kita cek yang berhubungan nanti dengan marker. Salah satunya ada di bagian sini nih, rotationnya. Apakah one way atau two way? Kita buat two way aja ya. Ini juga two way, artinya nanti kita bisa rotasi. Tapi tetap sesuai dengan arah seratnya. Oke, kalau sudah kita save. Kita save di jadi dua filenya, kita namanya tadi casual t-shirt ya. Kalau udah, ini formatnya PDS, kita save. Oke, setelah itu kita buat marker. Ini kita close terlebih dahulu. Oke, kita pause dulu ya. Kita buka aplikasi markernya dulu. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi modul marker OptiText Mark 15. Tampilannya seperti ini ya. Ini belum ada lembaran kain. Jadi kita buat lembaran kainnya dulu di sini. Caranya kita pakai marker, kita klik menu marker, kemudian marker definition. Marker definition, di sini kita namain dulu deh. Marker casual t-shirt. Setelah itu width-nya, kalau berdasarkan size spec, lebar kainnya adalah 150 cm. Anggap aja kita kurangin di sisinya yang tidak terpakai. Di tiap sisinya itu 1 cm. Ada 2 sisi, berarti kurangi 2 cm. 150 dikurangi 2, 148. Jadi lebar kain yang digunakan untuk membuat marker adalah 148 cm. Ringnya ini berdasarkan panjang meja yang kita punya. Kalau di kampus Angkat Tekstil Solo, panjang mejanya sekitar, ya kita anggap aja 10 meter ya, atau 1000 cm. Oke, setelah itu kita oke. Di sini sudah ada lembaran persegi panjang warna putih. Artinya ini adalah marker, lembaran marker yang akan kita susun pola-pola di atas lembaran putih ini. Kemudian kita open style, kita cari file PDS, sepertinya ini ya, PDS.
Loh, kalau save-nya PD 10 ya. Open. Nah, sudah muncul nih di atas. Tapi yang komponen yang kita pakai kan hanya tiga. Badan depan, badan belakang, dan juga lengan. Berarti ini kita namakan style name-nya casual t-shirt. Terus materialnya kita ambil yang cotton 100%. Terus kita klik add. Oke, untuk ini adalah rasio markernya. Kita lihat di soalnya. 12311 S1 M2 L3 XL1 double XL1 12311. Berarti kita rubah ini 1 tetap, ini 2, ini 3, 11. Kalau udah kita cek di pieces info dulu. Kalau sudah kita klik OK. Oke. Nah, jadi ini ada tiga yang kita pakai. Sini ada nama front body atau komponen badan depan, size S ya. Karena ini yang lagi aktif size S. Ini ada S, M, L, XL. S jumlahnya 1 sesuai rasio markernya. Badan belakang juga sama, S jumlahnya 1. Sleeve ini jumlahnya ada 2 ya, satu kiri, satu kanan. Kalau secara manual, kita klik kiri 2 kali, nanti akan turun. Kemudian kita alihkan ke size M, kita klik kiri 2 kali. L, M karena ada 2, berarti ada 2 size ya, ada 2 pieces. Ini juga sama, kita turun-turunkan. Nah, di sini kita bisa lihat informasi total pieces itu seharusnya ada jumlahnya 32. Ini kiri bawah ya, 32. Dan yang sudah ditempatkan 6. Artinya masih harus ditempatkan lagi sisanya. Sekitar 26 lagi ya. Kemudian dengan kondisi yang sekarang, ini efisiensinya 71,73%, padahal target kita adalah nanti lebih dari 85% ya. Kemudian width, ini adalah width itu panjangnya. Width itu lebar, lebar kain yang tidak yang tadi kita set, 148 cm. Length itu masih 2 meter 41 cm. Jadi dari jarak sini sampai ke ujung penempatan marker ini 2 meter 41. Jika kita pindahkan, otomatis ini semua akan berubah, termasuk dari efisiensinya dan juga panjangnya. Ini cara manual. Kita turunkan semuanya. Pastikan ini sudah nol semua ya. Artinya sudah ke simpan semuanya, sudah kita letakkan. Nah, di sini bisa kita susun pakai klik kiri tekan, kita geser, jangan sampai bertumpukan. Tapi kalau ini udah otomatis tidak bertumpukan. Enggak juga deh, bisa bertumpukan juga. Nah, kalau udah warnanya solid kayak gini, berarti tidak bertumpukan. Ini bisa di zoom juga ya, pakai scroll di mouse. Oke, dengan kondisi kita asal peletakannya, efisiensinya 69,7. Nah, ini bisa kita rubah. Kalau mau diubah arahnya, yang kerungnya ini jadi di sebelah sisi sini, kita tinggal klik kanan aja. Oke, ini adalah cara manual. Kita gunakan cara otomatis saja. Kita berikan kesempatan buat aplikasi marker untuk menyusun secara otomatis, menyusun paling seefisien mungkin. Caranya dengan setup auto nesting, kita kasih waktu berapa menit nih, berikan waktu untuk
aplikasi marker menyusun yang paling efisien. Kalau misalnya 1 menit, setting 1 menit. Kalau udah, kita start. Dia meminta dulu nih untuk membersihkan komponen-komponen yang telah kita susun di atas marker untuk memulainya. Kalau disetujui, kita klik OK saja. Nah, tanda kursor gambar jam ini menandakan sedang proses mencari secara otomatis susunan marker yang paling efisien selama 1 menit. Kalau kita lihat di bagian bawah, ternyata efisiensinya hanya 75%. Artinya udah paling maksimal dengan waktu 1 menit, ini 75%. Berarti soal yang kita punya, kita tidak bisa mencapai lebih dari 85%. Karena maksimalnya di sini hanya 75%. Dengan panjang yang dibutuhkan 8 meter 22 cm. Ya, informasinya ada di sini. Oke, ternyata yang paling maksimalnya 75,02%. Nah, nanti teman-teman juga bisa menggunakan setupnya misalnya yang lebih lama nih, 2 menit misalnya, atau 10 menit untuk lebih meningkatkan efisiensi karena waktu yang dibutuhkan lebih banyak. Kalau sudah, tinggal kita save. Terus kita simpan yang tadi aja deh. Mana ya? Nih, kalau PDS tadi formatnya PDS, kalau ini MRK. Kita save. Sudah selesai membuat pola kaos sudah, membuat grading sudah, dan membuat marker sudah. Silakan dicoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.